Oke, kita masuk ke segmen cerita misteri lagi malam ini. Ceritanya kali ini gue ambil dari daerah rumah gue sendiri, nggak jauh-jauh. Jadi gue kasih tahu dulu sebelumnya ya. Nama gang rumah gue tuh lumayan scary lah, jadi namanya Gang Hantu. Buat yang tahu rumah gue dan apalagi tinggalnya deketan pasti tahu banget lah tentang gang ini. Tapi nggak semua orang tahu sih, karena makin kesini kayak makin banyak orang pendatang gitu kan. Paling yang tahu jelas itu orang-orang zaman dulu atau orang asli sini. Jadi mending gue ceritain dulu awal mulanya. Gue dulu nggak tinggal di sini, gue cuma sekedar tahu yang namanya Gang Hantu. Tapi bisa dibilang gue orang asli sini, orang Jakarta lah. Cuma kecilnya gue sama keluarga gue tuh waktu itu nggak tinggal di Gang Hantu ini. Nggak jauh sih sebenarnya dari Gang Hantu. Dulu gue cuma sering dengar dari orang-orang kalau di Gang Hantu ini banyak yang diliatin macem-macem gitu, dalam artian makhluk halus lah pokoknya ada aja gitu yang gue denger. Tapi ya gue sih biasa aja, orang gue nggak tinggal di sana juga kan, pikiran gue tuh waktu itu. Makin gede makin sering gue denger cerita-cerita yang aneh-aneh dari temen gue yang tinggal di Gang Hantu ini, sampai akhirnya gue SMP ngalamin sendiri tuh. Jadi waktu SMP itu gue ambil eskul silat sama beberapa temen gue. Biasa kan kalau babi belum datang tuh kita kayak yang pada ngobrol-ngobrol dulu atau muter-muter dulu lah iseng sambil nunggu. Nah kebetulan hari itu gue muter-muter tuh sama temen gue cewek, pakai motor temen gue yang cowok. Namanya umur segitu lagi senang-senangnya bawa motor, padahal bukan motor sendiri, motor orang. Yang bawa motornya temen gue yang cewek. Nah kita tuh muter-muter aja biasa, sampai kebetulan kita lewatin Gang Hantu ini. Lewat doang, gak masuk. Itu posisinya masih siang menjelang asar gitu kalau nggak salah. Udah tuh kita lewatin nggak ada pikiran apa-apa sama sekali lah, pokoknya biasa aja kayak kita ngelewatin jalan yang lain juga. Sampai akhirnya kita sampai lagi ke sekolah. Dan gak lama kita duduk, dan gue tuh kayak nyium kayak bau rumah sakit gitu, bau perban, alkohol sama betadin gitulah pokoknya. Gue nanya dong ke temen gue yang lain, gak ada yang nyium katanya, kecuali gue sama temen gue yang cewek ini nih. Makin lama malah baunya tuh malah makin nyengat. Ya gue berdua sama temen gue yang cewek ini ketakutan sendiri dong. Nah kebetulan temen gue yang cowok ini yang motornya gue pakai rumahnya di Gang Hantu. Dia nanya, lo lewat mana tadi emang? Biasa muter-muter doang lewat gang rumah lu, sahut temen gue yang cewek ini. Terus dia bilang, pantes, ya udah lu muter lagi sana, balikin lagi, ada yang ngikut tuh, kata dia gitu. Lah gue makin panik aja kan dengernya. Ya udah iya gue bilang, tapi balikinnya lawan arah, jangan arah yang sama waktu lu berdua lewatin, kata teman gue tuh yang cowok. Sambil lu bilang udah nggak usah ikut lagi, udah dibalikin gitu. Ya udah deh, gue nggak banyak tanya, langsung aja gue berdua jalan lagi. Pas lewat situ merinding juga tuh. Kita lakuin lah yang disuruh temen gue. Ya gue sih percaya gak percaya waktu itu. Orang pikiran gue kita cuma lewat doang, gak ngapa-ngapain. Gak taunya pas arah jalan balik dari situ, temen gue yang cewek nih ngomong, apa karena gue lagi datang bulan kali ya, jadi kayak ada yang ngikut gitu, kata dia kan gitu. Ya elah pantes, gue bilang. Sampai lagi deh kita tuh di sekolahan kan, hilang dong bau rumah sakitnya. Masa masih aneh gue di situ, kayak pokoknya nggak percaya aja lah. Tapi alhamdulillah sih hilang, nggak berlanjut lama baunya. Nah jadi itu pengalaman gue pertama mengenai Gang Hantu ini. Dari yang sebelumnya gue cuma dengar dari orang, dan akhirnya gue ngalamin sendiri. Yang katanya nggak ada yang berani lah kalau lewat sini tuh maghrib, takut diliatin katanya. Seserem itu sih dari yang gue dengar waktu itu. Untungnya gue cuma diciumin bau gituan doang kan, pas gue lewat gak sampai diliatin sosoknya. Tapi mungkin bisa dibilang ikut sih. Jadi emang Gang Hantu ini dari dulu banget udah terkenal kayak tempat, atau bisa dibilang rumahnya para makhluk halus. Kayak dari mana aja tuh mampir betah gitu ada di sini tuh. Kalau dengar ceritanya dari nenek gue mah semua ada di sini, mau bentuk yang kayak gimana juga. Dan bakal panjang lagi sih kalau dengerin cerita yang orang zaman dulu yang udah tinggal di sini udah lama.
Udah gitu di gang hantu ini tuh sering banget terjadi kecelakaan, jarang yang selamat lah kalau udah kecelakaan di sini tuh. Malah katanya kayak tumbal lah, tapi gue nggak tahu dia tumbal apa. Kalau dilihat dari segi lokasi sih emang gang hantu ini ada pas tikungan gitu, lumayan tajam lah menurut gue. Udah gitu kayak nggak kelihatan karena agak gelap sih. Dan emang cuma gang itu cuma masuk satu mobil gitu. Tapi yang tinggal di gang hantu ini tuh pada biasa aja karena mungkin udah keseringan kali ya diliatin yang kayak gitu. Oh ya, tapi sekarang nama gangnya udah diganti, bukan gang hantu lagi. Nanti gue bakal ceritain deh kenapa gangnya tuh diganti setelah gue udah tinggal di rumah gue yang sekarang nih. Nah, sebelum gue jelasin kenapa sekarang nama gangnya dirubah, gue mau ceritain dulu awal mula gue akhirnya bisa tinggal di gang hantu ini juga. Jadi waktu itu ada sesuatu hal yang diharuskan banget untuk gue dan keluarga segera pindah. Dan kita tuh belum tahu mau pindah kemana, sampai akhirnya ada yang nawarin untuk pindah ke gang hantu ini. Dan akhirnya kita setuju dan pindahlah ke sana. Oh iya, di tempat tinggal yang baru waktu itu kita masih kontrak. Ya kontrakan satu rumah gitu kan. Bukan di rumah gue yang sekarang gue tempatin nih. Beda lagi ceritanya nanti. Waktu denger pindahnya ke gang hantu, itu sih awalnya ngerasa gimana gitu. Secara udah banyak yang gue denger kan dari orang-orang tentang yang horor-horor gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Di hari pertama pindah itu emang rasanya suasananya tuh beda sih. Entah karena baru masih beradaptasi sama lingkungan sekitar atau gimana, gue nggak tahu deh. Tapi kayak yang sunyi, ya beda lah. Sampai akhirnya hari mulai gelap, saudara gue mutusin buat pulang kan. Malamnya asli sih kayak asing aja gue ada di situ karena orang baru juga kali ya. Tapi emang kayak beda aja gitu auranya yang gue rasain. Ya udah sampai akhirnya gue tidur karena malam itu kita ngerasa capek banget kan, mungkin pules kali ya, jadi nggak ngerasain apa-apa juga. Nah paginya bangun kita mulai beres-beres rumah lagi. Saudara gue yang kemarin bantuin datang lagi kan. Nggak taunya dia ada cerita tuh pas pulang dari rumah gue waktu itu. Kan dia pulang itu posisinya maghrib. Jadi waktu dia udah sedikit lagi mau keluar gang hantu ini, katanya helmnya kayak ada yang nimpuk. Gila. Gue baru itu sih hal pertama yang gue dengar semenjak pas gue pindah di situ. Ya mungkin karena baru datang ke daerah sini kali ya, buat perkenalan gitu mungkin buat bagi dia. Bagus nggak diliatin sih sebenarnya. Agak merinding tuh gue pas dengarnya, tapi ya udahlah mau gimana lagi kan, harus bisa terbiasa sama daerah sini. Nah jadi selama beberapa hari tinggal di sini, hampir setiap malam gue kayak ngerasa di jendela samping kamar gue tuh kayak ada satu sosok yang berdiri terus di situ. Kayak emang itu udah tempatnya gitu, nggak pindah-pindah, sosok hitam tinggi besar. Itu terus lah pokoknya yang gue lihat ketika menjamin mata buat tidur. Dan ternyata nyokap gue pun ngerasain hal sama. Pas gue cerita, ternyata nyokap gue juga pernah ngeliat gitu atau ngerasain. Tapi karena emang nggak mau ngurusin, jadi kita bersikap biasa aja. Ya mungkin emang dari dulu tempatnya dia di situ kan. Selama dia nggak ganggu ya udahlah. Nah, pernah lagi tuh kejadian di kamar mandi. Jadi gue waktu itu kondisi lagi haid, biasa cewek kan. Gue bersih-bersih dong, ganti pembalut, dan posisinya waktu itu maghrib. Ya gue nggak ada pikiran yang gimana-gimana ya. Udah baca doa masuk kamar mandi kok, gue pikirkan gitu. Mungkin pas saat itu waktu di mereka pas sama waktu di sini. Jadi waktu gue lagi bersihin pembalut, gue kan buka tutupan kayak ada lubang kecil kan yang di bawah itu. Nah di situ yang bikin gue kaget pas gue lagi bersihin pembalut, jadi kayak ada tangan berbulu gitu hitam yang keluar dari lubang gitu, kayak ngerogoh ke atas gitu loh. Serem banget deh asli. Gue disitu langsung yang loncat, langsung lemes, padahal lubangnya kecil. Apa mungkin salurannya itu langsung ke belakang rumah kali ya, yang dekat kebun itu, gue nggak tahu. Pastinya pokoknya. Sumpah di situ gue langsung lemes banget. Biasanya tuh gue bersihin ke saluran spiteng, nggak tahu kenapa hari itu gue lagi error aja ya kali ya. Gue bersihin di bawah, itu serem banget sih buat gue. Gue cerita ke nyokap kan, ya tanggapannya gitu doang, ya udah deh. Gue diem aja lagi.
Dan dari tetangga di sekitar rumah gue pun banyak cerita dari kebun belakang rumah gue itu, yang kuntilanak merah lah, genderuwo lah. Salah pindah ini mah gue. Oh ya, kita sambil tinggal di sana tuh sambil nunggu rumah yang lagi kita bangun. Jadi, nah posisi rumah yang lagi dibangun itu ada di gang hantu juga. Cuma dia lebih ke depan dekat gang gitu. Dulunya itu kosong, kebun kosong gitu, ada pohon jengkol gede banget. Pas bagian tanah rumah yang lagi kita bangun nih. Ini yang sekarang gue tempatin nih. Cerita lain lagi dari lokasi yang di sana, malah kata orang-orang di sana itu kayak pusatnya gitu di pohon jengkol itu kan. Apa aja ada katanya. Kayak yang sepuh-sepuh pokoknya ada di situ. Ya elah, malah makin serem aja kata gue kan, bangun rumah di segitu lokasinya. Kebetulan itu kan dijadiin tanah kafling ya. Nah kita tuh orang pertama yang bangun duluan, baru deh ada yang lain mulai bangun. Nah hari-hari berikutnya ya yang gue rasain sih cuman kayak gitu. Pokoknya tiap malam tuh gue ngerasain kayak ada yang ngeliatin aja di jendela. Pernah sih sekali, hampir sering lah. Jadi di rumah belakang itu masih banyak rumah lagi, kayak gue sering dengar ada yang kesurupan. Kesurupannya ya itu kuntilanak merah itu. Pokoknya di situ tuh yang paling terkenal itu. Udah tuh hari-hari biasanya kayak gitu terus. Pokoknya banyak yang kesurupan, cuman masih bisa dikendaliin. Nah sampai akhirnya rumah gue yang di kafling itu jadi, terus gue pindah. Nah pas banget gue pindah di rumah kafling yang ini nih, yang lagi gue tempatin, itu punya cerita tersendiri lagi, malah lebih horor. Tapi nanti gue bakal ceritainnya di next episode ya, biar kalian tuh gak terlalu bingung juga. Nah jadi malam ini gue sampai sini dulu ceritainnya. Buat kalian yang udah dengerin ini, thank you. Nanti kita ketemu lagi di cerita misteri yang selanjutnya.